Jadi mohon maaf kalau bahasa tingginya tuh begini, kalau ada manusia itu wujud tapi nggak ibadah, seakan-akan tidak teranggap tuh penciptaannya. Gitu kan? Ya, diciptakannya untuk apa? Ibadah. Dalam bahasa lain, kalau ada orang hidup tapi tidak ibadah, dia melenceng dari misi kehidupannya. Maka kita pastikan semua bagian kehidupan kita bernilai apa? Ibadah. Nah, termasuk apalagi intinya keterkaitan dengan Al-Quran. Jadi yang pertama, kalau ingin dipercepat oleh Allah kemampuan kita untuk bisa menangkap, apalagi menghafal Al-Quran dengan baik dan benar, hasil yang bagus, maka niatkan sebagai ibadah. Ini penting. Ya, niatkan. Nah, dasar-dasar utamanya niat. Nanti penjelasnya ada di hadis-hadis. Para ulama menyantumkan hampir pembahasan setiap bidang dalam kajian hadis itu menyertakan hadis ini dulu sebagai hadis standar. Termasuk di Al-Bukhari. Al-Bukhari itu ada 97 topik pembahasan, ya, ada tema-tema di dalamnya. Tema pertamanya itu kitab Bad'ul Wahyi, ya, kitab permulaan wahyu. Nanti setelah itu ada kitabul iman, kitabul ilmi, dan seterusnya. Nah, ini kitab Bad'ul Wahyi ini tentang permulaan wahyu, tapi dibukanya dengan hadis standar ini. Ya, an Abi Hafsin qala haddatsana qala an Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, ya, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, ini dia ya, lid dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratu ila ma hajara ilaih. Kalau yang mau lebih lengkap, faman kanat hijratuhu, ya, ini siapa yang hijrahnya, ya, ini yang paling indah. Tolong jadikan standar, ya, lillahi wa rasulihi, diniatkan karena Allah dan Rasulnya, ya, fa hijratuhu ilallahi wa rasuli, maka hijrahnya itu, peralihan aktivitasnya itu akan dinilai berdasarkan ketentuan yang Allah berikan, diberikan pahala dengan standar yang Allah berikan, wa rasuli, dan Nabi yang jelaskan, Rasul jelaskan. Jadi standar yang pertama, ada orang yang nanti langsung kita kaitkan dengan pembelajaran kita, yang nanti menghafal Qur'annya itu standarnya standar ibadah yang benar. Apa itu? Lillahi wa rasuli, ya. Innamal a'malu binniyat, semua pekerjaan kita, aktivitas kita, standar penilaiannya dan standar keberhasilannya bergantung pada niatnya. Demikian dalam bahasa yang singkatnya. Ya, innama adatul hasri, membatasi sebuah hukum. Amal jama dari kata amal. Amal artinya perbuatan yang dinilai, dievaluasi, dipertanggungjawabkan. Maka semua perbuatan kita disebut amal karena dinilai, dievaluasi dalam hisab, dan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ada kitab, Iqra kitabak yakafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Buka kitabmu, itu nilaimu. Ya, sekarang hasil evaluasimu bisa kamu lihat, bisa tampak di hadapanmu. Maka yang dapat tangan kanannya dia gembira, yang di kirinya bermasalah, ada yang di belakang punggungnya itu yang celaka, ya kan? Kemudian teruskan teman-teman sekalian. Nanti cara kita menata aktivitas itu, mulailah berpikir yang sistematis, berpindah dari yang pragmatis kepada hal-hal yang membawa manfaat dalam kehidupan. Ya, maka cara kita mengalihkan perbuatan yang tak penting kepada yang penting disebut hijrah namanya. Ya, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka siapa yang hijrahnya didasarkan pada ketentuan dan ridha Allah dan Rasulnya. Walaupun hadis ini berbicara tentang motivasi hijrahnya Ummul Qais, ya, ini seorang yang mengejar seorang perempuan bernama Ummul Qais. Jadi motivasi hijrahnya karena calonnya yang dicintainya ini hijrah, maka dia pun hijrah karena calon, karena ingin menikahinya, ya kan? Nah, maka orang-orang yang benar hijrahnya, ini contoh saja, al-ibratu bi umumil lafdhi la bi khususis sababi. Hukum itu mengacu kepada ketentuan umumnya, bukan karena sifat sebab tertentunya. Jadi walaupun sebab tertentunya karena motivasi orang hijrah saat itu ke Yathrib, kelak bernama Al-Madinah Al-Munawwarah, karena keinginan untuk mendapati seorang calon istri, maka dibuat hukum umum oleh Nabi, ya, berpindah pada yang baik itu, memulai yang baik itu, motivasinya begini yang benar. Apa yang benar itu? Motivasinya adalah lakukan karena Allah dan Rasulnya. Faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih, siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maksudnya niatkan sebagai ibadah. Saya menghafal Quran ini niatkan sebagai ibadah karena Allah. Kalau sudah karena Allah, maka hukum Allah akan dijaga. Apa yang Allah pengen, ya, supaya cepat tuh bagaimana yang Allah inginkan, apa perintahnya, apa larangannya. Wa rasuli, apa penjelasan Rasulnya. Allah sampaikan kepada Rasul, Rasul jelaskan kepada kita bagaimana ketentuan menghafal Quran dengan benar, dengan cepat itu. Nah, ini poinnya. Jadi ada yang pertama, dia mengerjakan lillah wa rasuli,
Itu poin. Ya, di kalau ilah itu ada fase, kalau kita menggunakan lam, ilahnya dialihkan kepada lam, itu percepatan, akselerasi. Ya, jadi kalau kita katakan ilallah wa rasuli, nah itu ada proses yang kita akan ikuti. Kalau kita ingin percepat proses itu, gunakan lam, ilahnya robah kepada lam, lillah wa rasuli, ya kan? Baik, itu satu. Atau nanti ada motivasi yang kedua, ya, lidunya yusibuha, karena ingin masalah dunia, aspek materi. Nah, jadi akan ada nanti penghafal Quran yang menghafal karena motivasi dunia. Mohon maaf ya, karena itu saya sering kali murid-murid khusus saya itu saya minta tidak ikut MTQ misalnya, musabaqah, perlombaan dan sebagainya. Ya, kalaupun ada yang ikut syaratnya ketat sekali untuk belajar, jangan terlalu sering. Ya, kalau levelnya itu untuk mempelajari, bukan karena konteks dunianya. Nah, salah satu godaannya apa? Nah, ini menghafal Quran karena pengen juara atau karena pengen hafal Quran dengan benar, ya kan? Karena pengen ijazah, pengen sanad, atau karena pengen Qurannya hafal dengan baik. Nah, itu konteksnya dunia. Ya, ada juga penghafal Quran, menghafal Quran ya, ustadz-ustadz menghafal Quran untuk ceramah. Ceramahnya buat apa? Ya, mencari ridha Allah, mencari petunjuk Rasulullah, atau mencari duniawi. Wah, ini ada undangan nih, mau nerangkan khutbah Jumat, ya kan? Nah, cari sekarang, buka Google, ngapalin ayat di jalan. Buat apa? Supaya khutbahnya bagus. Terus dapat amplop, diukur, ya, dinilai-nilai. Nah, kalau seperti itu berarti dunia yang dicari. Ya, aturan Allah beda lagi, wala tamnun tastakfir. Kalau memang mau dakwah dengan isi Quran, nah, maka orientasinya bukan untuk apa? Dunia. Nanti akan ditemukan yang seperti itu, penghafal Quran, ada yang sifatnya menghafal, ada yang sifatnya menghafal untuk mengajar, tapi motivasinya bisa berbeda. Awi mar'atin yankihuha, atau ingin jodoh. Nanti akan ditemukan modus masuk ke pesantren Quran karena ngincer santriwati, misalnya kan, modus ikut taklim, kajian Quran, kajian tahsin, karena satu saat pernah melihat ya seorang laki-laki yang kelihatannya bagus, ya, rupawan, maka ikut-ikut kajian untuk narik perhatian. Begitu sebaliknya. Nah, ini hal-hal demikian bukan teoritis, tapi dalam kehidupan real bisa terjadi. Karena itu kita bacakan kembali, ya, qala haddatsana an Abi Hafs Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih, faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Maka yang pertama, yang paling penting adalah niatkan untuk kepentingan ibadah sesuai dengan tujuan hidup kita. Ya, ini dasarnya. Jadi kalau ingin dipercepat oleh Allah, niatkannya karena Allah. Itu. Kalau niatnya bukan karena Allah, ya itulah yang didapatkan. Dunia ya dunia yang dapat. Ya, hal-hal lain ya hal lain yang didapatkan. Tapi kalau kita lakukan karena Allah, maka insya Allah percepatannya pun diberikan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kaidah ibadah ini, kaidah niat, ikatannya satu. Ya, apa itu? Nanti ditafsir lagi dengan sempurna di Al-Quran surah 98 Al-Bayyinah ayat 5, ya. Coba dibuka lagi Al-Bayyinah, ya. Walaupun insya Allah kita semua menghafal, tapi membiasakan pegang mushaf supaya dalam hafalan-hafalan kita itu ada nanti sifatnya penjaga, ya. Setelah Al-Qadar surah 97, kemudian Al-Bayyinah surah 98 halaman 598 sebelah kiri, ayat kelima, ya, ayat kelima di pembukanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Nah, ini tadi di Quran surah 51 ayat 56 jelas disampaikan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan seluruh manusia itu kecuali menjadikan aktivitasnya sebagai ibadah kepada Allah, kan? Nah, kemudian di sini cara untuk meniatkan menjadi ibadah itu syaratnya wa ma umiru. Nah, mak lagi tuh, illa, pakai illa setelah itu, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan. Nah, tarik ke kita dengan rumus al-ibratu bi umumil lafzi, dan tidaklah kita diperintahkan untuk menghafal Quran, berinteraksi dengan Al-Quran, illa, kecuali menjadikan semua interaksi itu liya'budullaha, ya, untuk
menjadikan itu semua sebagai ibadah kepada Allah, mukhlisin, ya, dengan ikhlas, dengan cara yang ikhlas. Ya sudah, lillah saja. Ya, kalau ingin dipercepat oleh Allah, lakukan lillah. Kalau sudah ikhlas, dari kata akhlasa yukhlisu, ya, menepikan sesuatu sehingga kosong. Sehingga dalam bahasa Arab itu yang kosong disebut dengan khalis. Ya, selesai semua pekerjaan kosong, khalas. Ya, khalastum minal amal khalasna. Kalian selesai dari pekerjaan, sudah selesai. Artinya kosong, nggak ada lagi yang dikerjakan. Ya, air yang kosong dari campuran sehingga bening, bersih, nggak ada campurannya, kosong. Al-ma'ul khalis, labanan khalisa, susu murni, nggak ada campuran, ya, susu murni nggak ada campurannya, khalis. Akhlasa, menghilangkan segala campuran sehingga bersih, ya. Kemudian sifatnya disebut dengan ikhlas, orangnya disebut dengan mukhlis. Mukhlis itu orang yang berusaha ikhlas, berusaha, terus berusaha. Nah, kalau yang mendapatkan keikhlasan, sudah berusaha, Allah kasih, atau anugerah yang Allah berikan, namanya mukhlas. Jadi ada mukhlis, ada mukhlas. Mukhlas misalnya Quran surah 15 Al-Hijr di ayat ke-40, illa ibadaka minhumul mukhlasin. Ada hamba-hamba Allah yang dijaga dari provokasi serangan-serangan setan. Setan menggoda dari depan, belakang, kanan, kiri. Ada golongan hamba yang dijaga oleh Allah, yaitu orang-orang yang mendapatkan anugerah keikhlasan. Illa ibadaka minhumul mukhlasin. Untuk berusaha ikhlas itu namanya mukhlis. Nah, jadi kalau ingin memulai hafalan Quran, dipercepat, diberikan akselerasi, maka berusahalah untuk ikhlas. Ya, kalau berusaha artinya ada godaan dalam prakteknya, ada tantangan. Ya, macam-macam nanti godaan-godaannya, berbagai hal motivasinya, apakah itu target ujian, target setoran, ya, semua kita ikhtiarkan, tapi semua tepikan, ya, tepikan semua itu. Yang penting saya Allah ridha, yang penting senang dengan apa yang saya bacakan, apa yang saya niatkan. Kalau sudah seperti itu, insya Allah ada percepatan. Ya, betapa kalau kita dampingi penghafal Quran karantina di At-Taisir itu, ya teman-teman, nanti satu kali mungkin insya Allah kalau Allah kehendaki kita bikin rame-rame, ya, menghafalnya bareng-bareng gitu supaya lebih semangat. Itu saat pendampingan itu luar biasa. Ada yang tadinya belum kebuka, terus begitu keikhlasannya dapat, dia bisa mendapatkan percepatan hafalan dengan luar biasa. Ada yang hitungan hari itu 17 hari, 24 hari. Ada yang sabar usia di atas 70, ya, 30 nggak dapat, 60 nggak dapat, 90, Masya Allah sampai 1000 hari. Konsisten aja, ya, karena memahami bahwa menghafal Quran itu nggak ada batas waktu, nggak ada batas waktu. Jadi begitu mendapatkan itu, alhamdulillah karunia hadir. Walaupun usia, ya, dipandang oleh orang-orang ini sudah melewati batas ideal. Ya, ingat, Al-Quran itu semua usia ideal, nggak ada yang nggak ideal. Semua usia ideal, semua keadaan ideal, semua sama. Karena standar pertama keikhlasan. Ada orang pintar belum tentu bisa hafal, ya kan? Ada orang kelihatan sehat, fisiknya belum tentu bisa hafal. Kalau ingin kita diberikan anugerah tertinggi, yang pertama bangun hubungan dengan Allah secara baik, gitu ya. Nah, ini yang pertama dari dua yang ingin saya sampaikan. Teknisnya kita belum mulai nih, baru mengikhlaskan diri dulu, tujukan semua karena Allah. Nah, hasilnya apa? Perbedaan orang ikhlas dengan yang orang masih berlatih untuk mendapatkan keikhlasan itu, atau bahkan orang tidak ikhlas. Ya, kalau menghafalnya tidak ikhlas, walaupun dia hafal nih, bisa banyak hafalannya, tapi tidak ikhlas, maka hasil yang didapatkan itu akan bermasalah. Nanti ada 3 golongan. Ya, 3 golongan ini di surah Fatir, surah 35 ayat 32. Yuk buka, ya, ini bagian terakhirnya. Bismillah, surah 35 Fatir di ayat 32, paling kiri itu sebelah atas, halaman 438. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya, dzalikal huwal fadlul kabir. Ya, kemudian dengan keagunganku kuwariskan Al-Quran itu kepada orang-orang yang telah dipilih. Ya, jadi orang-orang yang menghafal itu orang-orang terpilih sebetulnya. Cuma sayang ketika dikehendaki untuk bisa menghafal Quran, itu kan bisa jadi karena motivasi orang tuanya pernah berdoa, kan?
kakeknya berdoa, terus sistem memaksa dia menghafal sehingga masuk ke dalam sistem itu anugerah pertama. Cuma sayang karena ada motivasi keikhlasan yang berbeda-beda, ya kan? Nah, ini min ibadina, dari hamba-hamba terpilih. Cuma faminhum zalimul li nafsi, ada orang yang menghafalnya salah. Ya, keikhlasannya berubah. Menghafal Quran itu motivasinya bukan lillah sepenuhnya. Ya, sehingga perilakunya menjadi zalim, menyimpang. Ya, zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Saya sering berikan analogi, gelas untuk menampung air minum, gayung menampung air mandi. Tapi ada orang minum pakai gayung, mandi pakai gelas. Nah, ini ya, hafalan Quran yang standar itu merubah perilaku menjadi baik dan bisa menggunakan ayat sesuai dengan tempatnya. Ketika hafal al-ikhlas, dia menuhankan Allah dan menepikan yang lain. Kita menghormati keyakinan orang lain tapi tidak masuk ke dalam ranahnya. Ya, pegang tauhidnya. Karena saya sudah yakin Allah itu Tuhan saya menafikan yang lain, ya, dan meyakini Allah sebagai Tuhan. Kita menghormati keyakinan yang lain. Kan lakum dinukum waliyadin itu penghormatan, la ikraha fid itu penghormatan, tapi saya meyakini yang Tuhan hanya Allah. Ya, orang lain silahkan dengan keyakinannya, bagi saya yang Tuhan Allah. Nah, itu kan sangat objektif. Toleransi yang paling tinggi dalam akidah kan begitu. Ya, kalau kita meyakini Tuhan kita Allah, tapi juga berpura-pura untuk penghormatan meyakini yang lain, tapi dalam hati kita yang Tuhan tetap Allah, itu munafik namanya. Ya, makanya yang paling ideal itu apa? Meyakini apa yang kita yakini, menghormati pilihan orang. Ya, orang punya keyakinan yang lain ya kita hormati, tapi bagi saya Tuhan Allah. Yang diyakini orang itu ya bukan Tuhan sesungguhnya menurut keyakinan saya, tapi dia yakin, saya hormati keyakinan dia. Itu kan yang paling indah. Itulah lakum dinukum waliyadin. Nah, dan itu dijamin oleh undang-undang kita juga. Udah luar biasa di Indonesia ini. Ya, makanya nggak usah berpikir mau rubah-rubah macam-macam. Pancasila dasar negara, undang-undang dengan turunan dari 1945 itu paku terbaik untuk negara kita. Ya, di pasal 29 untuk ayat satunya kan untuk paku negara tuh. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pasal 29 ayat 2-nya menjamin keyakinan kita. Ya, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu. Jadi keyakinan kita dijamin oleh negara. Ya, nah ini ada santi-santi juga mulai terlibat aktif ya dalam aktivitas. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan teman-teman sekalian, yang pertama, ya, keyakinan kita dijamin oleh negara. Jadi nggak usah khawatir kalau orang Islam punya keyakinan, ya yakini dengan keyakinannya. Jadi ketika kita mengatakan saya meyakini Allah Tuhan yang benar, satu-satunya Tuhan, yang lain tidak saya pertuhankan, dan saya menghormati keyakinan orang lain. Nah, itu dijamin undang-undang. Awas jangan salah nih, para pejabat juga jangan langsung menilai, oh ini ekstrim, ini tidak toleran. Ah, ini Anda yang nggak paham undang-undang loh. Hati-hati gitu ya. Undang-undang kita menjamin seperti itu dan menghormati keyakinan orang lain. Nah, bentuk penghormatan itu tidak harus mencampur adukan. Ya, jadi yang muslim silahkan beribadah di masjidnya, digunakan tempat yang baik ya, dan yakini dengan keyakinan yang paripurna. Yang non muslim dengan keyakinan masing-masing silahkan saling menghormati, nggak usah saling mengganggu. Lakum dinukum waliyadin. Jadi jangan dipaksa harus mengakui semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama. Itu nggak jelas, itu melanggar undang-undang. Ya, undang-undang sudah dilanggar terus dipaksa kepada sesuatu yang memang tidak ada. Negara kita sudah mengatur kok. Ya, itu paham yang tidak jelas, paham yang nggak jelas, paham-paham nggak jelas itu harusnya undang-undang menjaga itu, jangan sampai tumbuh di Indonesia yang kita cintai. Toleransi itu sudah toleran kok. Kenapa dipaksa pada satu ajaran yang sesungguhnya tidak toleran? Kita itu sudah hidup toleran dari dulu, antara muslim dengan non muslim nggak ada masalah. Ya, muslim dengan Kristen bertetangga. Saya punya tetangga yang Kristen, yang Hindu, kami rukun-rukun saja, tidak ada masalah, saling menghormati. Kenapa harus dipaksa mengakui semua Tuhannya sama? Itu kan ajaran baru tuh. Ya, ajaran baru, keyakinan baru, terus dipaksain. Ya, harusnya Kementerian Agama jadi garda terdepan tuh, Menteri Agamanya langsung tampil, ini nggak boleh ada keyakinan seperti ini. Ya, yang ada itu saling menghormati dan nggak usah aneh-aneh. Ya, kita itu sudah moderat, sudah toleran, sudah baik-baik semuanya. Jadi cukup praktekkan keyakinan masing-masing, praktekkan amanat undang-undang, jelas. So, paham-paham seperti itu malah memecah belah pada akhirnya. Nah, saya kalau masalah akidah saya tegas. Tapi ketegasan itu didasarkan kepada apa? Sumber hukum yang jelas. Jadi di agamanya jelas, undang-undang kenegaranya jelas. Ya, kita kan belajar juga gitu ya. Untuk implementasi kebangsaan kan kalau nggak tahu hukumnya kan kita repot. Ya, ahli hukum silahkan belajar tentang hukum supaya paham dengan profesinya. Tapi setiap warga negara juga tidak dilarang untuk mempelajari supaya paham cara bernegara yang baik bagaimana. Nah, itu poinnya.
Ya, jadi kita menghafal baik-baik, mempraktekkan baik-baik supaya kita mengerti. Itu poin utamanya. Jadi kembali ke sini teman-teman sekalian, jangan sampai zalim. Ya, hafal Quran itu kalau zalim berarti nggak menempat hafalannya. Banyak zalim itu. Ya, misal hafal ayat tentang saling menghormati, jangan merendahkan, mencela, jangan bikin hoax, ghibah, berdusta. Masih ada yang dusta. Nah, ini berarti hafalan Qurannya kurang ikhlas. Itu aja gambarannya. Gitu ya. Nah, itu nanti turunannya banyak sekali. Hafal ayat lagi apalagi misalnya larangan korupsi, larangan mencuri, tapi korupsi juga, mencuri juga. Nah, itu berarti menghafal Qurannya nggak ikhlas tuh. Ada tujuan-tujuan duniawi tertentu. Nah, sama ustadz-ustadz juga tuh, ya, kiai-kiai hati-hati tuh. Kalau jualan ayat, jualan macam-macam, padahal tiap hari ngaji, masalah tuh. Nah, jualan proposal misalnya kan macam-macam tuh. Nah, kurang ngaji berarti tuh. Ya, ahli kitab berubah jadi ahli proposal tuh. Awas ya, saya ingatkan nih ulama-ulama nih, pagi ini saya semangat ya, ulama-ulama, kiai-kiai nih, ustadz-ustadz, coba pakuin negara kita dengan benar, bersatu, jangan terpecah belah. Kiainya pecah repot, ustadznya saling ribut ya repot. Ngajinya ngaji apa itu ya? Ustadznya saling menghormati, kiainya saling mendoakan, terus jaga jamaahnya supaya tercerahkan, bersatu. Negerinya kita jaga, kan negeri ini negeri berketuhanan. Ya, ketuhanan yang Maha Esa, berdasarkan nilai ketuhanan kita jaga dengan sifat-sifat itu supaya aman, tentram, beragama yang baik, dan dasar-dasar kebangsaan kita didasari dengan nilai keagamaan yang benar, bukan menyimpang dari agama. Wah, ini untuk bisa minta ngatur hujan aja kok malah menggunakan sesuatu yang bertentangan dengan agama, kan salah fatal itu. Negara kita ketuhanan kok, kiai banyak, kenapa nggak sowan ke kiai? Minta para ulama doa yang benar. Tuntunan ada, dari doa minta hujan sampai doa menahan hujan sampai ngalihkan hujan tuh ada. Ya, jadi nggak perlu bawa yang macam-macam gitu ya, dan sebagainya. Nah, ini kan negara ketuhanan. Jadi kalau kemudian dipraktikkan tidak dengan konteks begitu, melanggar undang-undang juga. Ya, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Turunan ketuhanan itu nilai-nilai agama. Artinya kalau ada praktek dalam kehidupan, etiknya itu menggunakan standar agama. Ya, nilai etik dari agama itu namanya takwa. Tujuannya takwa. Kita di Islam itu sholat meningkatkan takwa, puasa bertakwa, haji takwa, ada semua. Ya, kalau mau dicek silahkan, dari Al-Baqarah aja sudah ada takwa. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Dari mulai iman dan sholat. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Sholat untuk meningkatkan takwa. Kita puasa ujungnya takwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nih yang umrah, yang haji, bekalnya apa? Takwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadid taqwa. Ya, kemarin baru kurban itu ujungnya apa? Takwa. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Nah, itu saripati dari ajaran agama itu sifat takwanya. Puncak tertingginya tuh, ajaran etik tertingginya itu namanya takwa. Takwa membentuk karakter moral. Ya, dari moral nanti ada etos, dari etos menuntun logos, dari logos keluar patos. Nah, itu secara filsafatnya. Jadi kalau orang ingin pantas, patos dalam mengemban apapun, mesti ada ilmu, logos. Ilmunya dibimbing oleh etik. Makanya etik di atas ilmu. Ya, etik itu di atas undang-undang, itu etik yang paling pertama. Nah, yang dibentuk dari etik itu dari sifat takwa. Karena itu di kerangka undang-undang kita itu dipakunya dengan takwa. Coba di pendidikan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 itu, ya, dari pasal menimbang sering saya ungkapkan ini. Di pasal menimbang itu kan ada 5 tuh, A, B, C, D, E. Ya, di B-nya itu jelas, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia. Takwa dipaku di situ. Ya, mau jadi abdi negara kan sering saya katakan, yang tribrata polisi yang pertamanya itu kan takwa. Ya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Lihat di undang-undang kepolisian, kan ada 45 pasal tuh. Ya, 45 pasal itu, teman-teman sekalian. Itu nomor 2 tahun 2002. Untuk penerimaan menjadi seorang anggota Polri itu syaratnya juga ada syarat takwa di dalamnya. Iman dan takwa itu. Ya, ke tentara ada Sabta Marga, kan 7 Sabta Marga itu. Ya, Sabta Marga 7 marga di situ kan. Marga ketentuan-ketentuan komitmennya. Ya, dari yang kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, kemudian yang kedua patriot, yang ketiga itu kan Ksatria. Ya, ya, lihat kan, silakan dicek, kami Ksatria ya Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, membela kebenaran, kejujuran dan keadilan. Takwa. Dibawa kemana lagi? Hakim. Nih hakim-hakim nih, hati-hati nih hakim, teman-teman hakim. Kan ada Pancadharma kan, 5 etik tuh, dari Ksatria sampai Tirta. Nomor 1 kan Ksatria. Ksatria itu siapa? Takwa.
Silakan cek di Pancadharmanya Hakim. Nah, jadi sesungguhnya negara kita, negara beragama, maksudnya apa? Berlandaskan pada nilai keagamaan dalam menjalankan kehidupan berbangsa bernegara. Bukan negara agama, tapi bukan juga negara liberal, bukan sekuler. Hati-hati, negara kita bukan sekuler, bukan negara agama, tapi melandaskan kehidupan berbangsa bernegara pada nilai-nilai agama. Jadi lebar kita ngajinya tuh. Nah, maksud saya apa? Maksud saya, kalau kita menghafal Quran dengan benar pun, nah maka praktekkan dalam kehidupan kita, dan jangan takut mempraktekkan itu. Kenapa takut? Oh, dijamin undang-undang, tapi praktekannya dengan benar. Nah, jadi kalau ada orang Islam belajar Qurannya baik, nggak mungkin zalim, nggak mungkin menyimpang, kata-katanya kasar, lo ngajar kok kasar, gitu kan? Nah, atau mohon maaf, kelihatannya halus tapi dalamnya kasar. Kok belajar dalil hanya untuk menyerang orang, bikin konten untuk nyakitin orang, apa itu? Ya, lalu mengatakan ini Quran yang mana? Ya, ini sunnah yang mana? Ada standar ini, dan standar ini tersanadkan, ada sanadnya. Nah, yang belajar seperti itu pasti putus sanadnya itu. Kalau sudah putus, dhaif. Kalau dhaif itu nanti kualitasnya di 3M itu yang paling berbahaya. Ya, kalau mungkar, mautruk atau maudhu'. Mungkar diingkari, matruk ditinggalkan, maudhu' palsu. Nah, itu kan masalah. Nah, jadi kalau ngajinya benar, Quran yang kita baca itu, maka apa yang terjadi? Ada golongan yang zalim karena kurang ikhlas. Kedua, muqtasid, ikhlasnya baru pendek, hanya untuk pribadinya. Jadi belum bisa berbagi. Ya, ada tipikal kelihatan dalam kesehariannya, ya mojok-mojok di tiang-tiang, baru ngulang-ulang, tapi belum jadi imam, belum mengajarkan, kan? Itu muqtasid. Nah, yang sejati, kita bagian akhir, wa minhum sabiqum bil khairati biidznillah. Ada orang yang memang ahli Quran ini ikhlasnya betul-betul ikhlas, dan dia pionir dalam setiap kebaikan. Jadi apapun dia berusaha mempraktikkan Qurannya. Intinya, kalau menghafal Qurannya benar, pasti yang pertama terjadi perubahan hidupnya menjadi lebih baik. Kalau ulama sekarang menyimpulkan, ahli Quran itu hal pertama yang didapatkan pada dirinya kelembutan, apapun profesinya. Jadi nggak ada batas dalam profesi. Anda jadi sekalipun misalnya buruh harian, buruh lepas, ya kan? Kemudian pengajar, ya, atlet, tapi ingin jadi ahli Quran, pasti akan beda demi Allah, saya katakan. Baru ngaji walaupun hafal satu ayat itu, sikapnya akan lain. Ada kelembutan, ada ketentraman, ya kan? Ada kedamaian dalam berbagai hal perilaku kehidupannya. Dan kalau sudah dapat itu, nah ini dzalika huwal fadlul kabir, itulah keutamaan yang paling agung, yang paling istimewa. Jadi yang istimewa itu di penghafal Quran bukan kemampuan hafal Quran dengan ayatnya, dengan nomornya, sisi kanan, kiri, pojok dikit, pojok kiri ke bawah, bukan itu. Nah, itu kalaupun ditampilkan, ya niatnya hanya kemudahan, bukan menunjukkan hafal gini, tidak. Ya. Nah, tapi kalau ada orang-orang yang tujuannya hanya ingin diklaim, punya kemampuan dan sebagainya, itu yang salah. Jadi yang paling utama adalah yang istimewa, yang bagus, berapapun yang dia hafalkan dari Quran, itu merubah kehidupan dia menjadi lebih baik. Hafal ayat lisannya lebih baik, hafal ayat telinganya lebih baik, sampai ke ujung bagian tubuhnya. Nah, sekarang mari kita evaluasi. Ya, sama-sama seluruhnya tanpa kecuali, termasuk diri kita juga, termasuk dalam ceramah ini di pagi hari ini. Jangan sampai juga setan kan seringkali datang mengganggu tuh. Ya, jadi kita memang tujuannya betul-betul, kalau lillah itu tidak ada kepentingan untuk mengecilkan orang, atau juga na'udzubillah menjelekkan, menyudutkan orang, tidak. Kita jauhkan semua sifat-sifat itu, kita turunkan hal-hal yang kita harapkan Allah ridha dengan semuanya itu. Karena itu teman-teman sekalian, tidak mudah ya kita mengajar itu. Saya walaupun online ini tidak mudah mengajar, kadang-kadang berlatih diri dulu supaya tidak ada dorongan-dorongan yang terbawa kepada konteks duniawi khususnya. Kan kita ngajarin orang tapi kita gagal pada diri pribadi, kan musibah, ya. Nah, semacam ada kejadian tertentu, kapan kita harus bisa merespon dan sebagainya. Ya, itu bertarungnya kan tidak mudah. Harus tepikan dulu keinginan-keinginan. Wah, jangan sampai ada kesan bahwa oh ini karena ada kejadian viral, ikut di dalamnya supaya ikut komen, ikut gini supaya viewernya banyak. Itu kan juga satu hal yang mesti dihindari. Ya, tidak baik hal-hal demikian. Karena itu kita coba. Ya, kemarin seorang pejuang besar, ya Syekh Ismail Haniyah meninggal dunia. Ya, butuh 1 hari kita untuk merenungi, mengukur diri, kontemplasi, muhasabah. Dari kejadian Rabu kita baru bisa merespon hari Kamis, kan?
Nah, supaya juga apa? Banyak hal. Jangan sampai cuma ikut numpang respon, hanya ingin viral, hanya ingin begini. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, bagaimana kita mengikhlaskan, berusaha dengan baik, kemudian mendoakan, belajar, menata diri kita dulu, lalu kita berusaha mengajak orang dalam hal-hal demikian pada hal-hal yang insya Allah Allah ridhai dalam kebaikan. Ini kan tidak mudah. Nah, jadi membuat konten agama itu nggak sama dengan konten-konten duniawi. Bukan hanya ini numpang-numpang penjelasan, numpang rame, ada berita ini ikut komentarin, tidak seperti itu. Niatnya itu yang tidak mudah untuk dijaga. Nah, jadi teman-teman sekalian, itu yang kita mulai di kesempatan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada pelebaran-pelebaran dalam inti-inti materi, karena kadangkala itu dibutuhkan apa yang sedang kita ingat. Insya Allah berjumpa kembali secara live esok hari. Subuh kami ada di Masjid Al-Azhar di Jakapermai yang di Bekasi, ya, di Kalimalang. Insya Allah subuh kajiannya melanjutkan adabul alim wal muta'allim, kemudian dilanjutkan di Tanah Kusir. Ya, tolong catat ya, bukan Tanah Suci, Tanah Kusir. Di Tanah Kusir di Bendi di Masjid An-Nur jam 7:30 insya Allah. Jadi dari Al-Azhar langsung ke Tanah Kusir, baru kemudian kita bersambung kembali pada sifat-sifat terbatas. Untuk adik-adikku yang insya Allah akan berangkat untuk beasiswa ke luar negeri, dipersiapkan dengan baik. Kita hari Ahad siang menuju sorenya, insya Allah ada pembekalan kami siapkan, dan mohon dipastikan semua berkas disiapkan. Yang kedua, seluruhnya gratis ya, karena insya Allah tiket sudah ditanggung, biaya-biaya yang lain ditanggung, uang saku juga kami siapkan. Jadi kalau ada orang iseng menghubungi ini itu minta biaya, itu pasti palsu ya. Yang kami siapkan insya Allah sepanjang kita mampu kita siapkan. Kalau ada hal-hal yang patut untuk dibagi, kami sampaikan dalam keadaan yang terbuka, tujuannya apa dan sebagainya. Tapi sejauh ini insya Allah dengan izin Allah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, semoga berkenan. Mohon maaf seringkali banyak berbuat salah, khilaf, semoga dengan kerendahan hati bisa dimaafkan, dan semoga Allah mengampuni kita semua. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ij'alna min ahli al-Qur'an waj'al al-Qur'ana sahiban lana fid dunya nuran lana fil qubur wa syafi'an lana fil akhirati ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana subhanakallahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.